Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga marilah kita bersalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya ketika kita melangsungkan kehidupan, ada banyak hal yang kita perbuat, dan yang kita perbuat tersebut ada hal positif, ada juga hal negatif. Tentunya untuk menutup hal-hal negatif yang kita perbuat, tentunya kita harus menjalankan ibadah yang kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup keburukan dengan kebaikan, berusaha untuk menutup kesalahan-kesalahan dengan kebaikan. Di dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan bahwasanya kebaikan itu memadamkan keburukan sebagaimana air memadamkan api. Ya, begitu perumpamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita ingin masuk surga, kita ingin terhindar dari neraka. Oleh karenanya kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan. Nah, di sini insyaallah saya akan berikan 3 amalan yang semoga dapat kita amalkan, kita niatkan mulai hari ini sampai ke depannya kita amalkan beserta fadilahnya insyaallah. Yang pertama adalah di dalam hadis disebutkan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Atau di dalam riwayat lain illal maut. Jadi maksud hadis ini ialah siapa yang istiqomah selalu membaca ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu, maka tidak ada yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Maksudnya adalah dia pasti masuk surga, yang menghalanginya hanya karena dia belum mati saja. Kalau dia sudah mati, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau seandainya ada pertanyaan, kita kan banyak dosa. Nah, itu nanti urusan belakangan. Yang penting kita sudah beramal, berusaha agar kita mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita masuk ke dalam surga. Memperbanyak amalan-amalan, salah satunya istiqomah, berusaha mulai nanti sholat asar kita harus berusaha untuk istiqomah baca ayat kursi selesai sholat. Tentunya selesai sholat, selesai salam kita istighfar dulu, karena seringkali di dalam sholat kita ini lalai. Sholat kita harus benar-benar fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita banyak pikiran lain, maka kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru setelahnya zikir atau mungkin langsung baca ayat kursi, tidak mengapa. Yang penting kita berusaha untuk istiqomahkan ayat kursi. Ada banyak orang yang memiliki banyak amalan. Nah, kita berusaha minimal ada beberapa amalan yang kita istiqomahkan. Kalau nggak bisa kayak orang, minimal kita harus punya. Nah, ini salah satunya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Namun walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga, beliau sallallahu alaihi wasallam di sebuah riwayat disebutkan tidak kurang dari 70 kali selalu memohon ampun kepada Allah setiap harinya. Bahkan di riwayat lain disebutkan tidak kurang dari 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ikuti. Salah satu istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih setiap pagi 100 kali. Kita ingat-ingat, renungi apa dosa yang telah kita lakukan sambil kita istighfar. Kemarin saya sudah melakukan apa, dulu saya melakukan apa. Kita renungi sambil menyesal, sambil kita astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga adalah sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini adalah amalan pagi dan sore. Siapa yang membaca sayyidul istighfar dan dia meyakini di dalam hatinya apa yang ia baca ini, maka kalau dia meninggal sebelum sore, ia wajib masuk surga. Kalau nanti jarak dari pagi dia membaca sampai dia meninggal itu tidak, dia melakukan dosa. Dan kalau siapa yang baca sore hari dan dia meninggal sebelum pagi, maka dia juga wajib masuk surga. Begitu besar sayyidul istighfar ini. Syaratnya apa? Syaratnya benar-benar kita baca tulus dari hati.
Lalu bagaimana caranya kalau seandainya kita belum paham artinya? Ya kita baca Arabnya, tidak apa-apa, kita baca lagi bahasa Indonesianya, benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sayyidul Istighfar itu ada pengakuan bahwa kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat nikmat dari Allah. Kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mampu menghapus dosa kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta ampun di Sayyidul Istighfar tersebut. Lafaznya Sayyidul Istighfar untuk artinya nanti dicari sendiri. Lafaznya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Di sana terkandung makna istighfar yang sangat-sangat dalam, makanya disebut Sayyidul Istighfar. Istilahnya istighfarnya istighfar ini, tapi tentu harus diiringi dari hati. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.